Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi dengan saya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah tutorial merakit amplifier atau power ampli untuk pemula. Khususnya untuk para pemula yang ingin merakit power atau power amplifier, maka pilihlah driver atau kit-kit yang sudah jadi, banyak di toko-toko juga supaya mudah. Di antaranya untuk merakit sebuah power amplifier ada beberapa bahan yang perlu disiapkan. Yang pertama di antaranya adalah kabel AC. Kemudian kalau ingin memakai soft start boleh. Yang kedua masukkan saja soft start. Yang ketiga tentunya trafo. Yang keempat elko minimal 2 buah, juga mendukung mikronya. Yang kelima dioda. Yang keenam driver. Yang ketujuh kabel-kabel untuk instalasi. Yang kedelapan bolehlah memakai speaker protektor. Yang sembilan aksesoris termasuk box. Oke, pada hari ini kita langsung saja lihat instalasi atau sebuah power rakitan. Kita lihat saja. Ini dari AC. Karena jalur AC itu tidak mengenal positif negatif. Pokoknya ini strum dari PLN. Supaya mudah, masuk dulu ke soft start. Di soft start ada input. Nah, bolehlah. Ini enggak pengaruh mau 0 mau pokoknya input yang 2 kabel AC tadi. Di sini masuk ke input dua-duanya. Tapi jangan disatukan. Ntar NCB atau jeglek listrik di rumah. Nah, dari input ini ada outputnya. Outputnya ini kemana? Output ini masuk ke trafo. Nah, trafonya bagian tentunya yang 204, yang 220 dan 0 boleh lah. Yang 220 dan 0. Termasuk kalau ada 2 trafo ya, disejajarkan saja. 0 dan 220. Tuh dari soft start masuk. Nah, di mana lalu stop kontaknya atau untuk menyalakannya? Nah, kebetulan kalau kita menggunakan soft start merek platinum yaitu DMS50A. Di sini sudah ada untuk switch SW, maksudnya untuk switch. Pilih saja, maka 2 kabel panjangkan sordel. Nah, di bagian satu bagian ini untuk switchnya, switch on off-nya. Nah, switch on off-nya sudah. Nah, yang kedua kita membuat power supply, yaitu menggunakan di sini 2 buah elko. 2 buah elko disejajarkan. Lihat negatif dan positifnya, jalur negatif dan positif disejajarkan, lalu kita solder dengan menggunakan kabel sedikit lah gini. Ini dan ini disordel, disatukan. Nah, setelah disatukan, di sini ada untuk negatif, ini untuk positif. Lalu lihat, kita ambil sebuah kiprok. Ini kemudian ini dioda kiprok. Nah, dari power supply yang tadi kita pilih trafo. Voltase dari trafo ada CT. Maaf nih. Nah, di sini ada CT.
kemudian voltasenya yang akan kita gunakan. Begitu. Biasanya di sana ada tulisan mulai dari berapa volt sampai sekian volt. Seperti di sini mulai dari 12 volt hingga 32 volt. Maka kita lihat kapasitas dari drivernya nanti. Nah, kalau kita lihat di sini saya menggunakan 32 volt. Nah, yang CT masuk ke elko bagian yang disatukan tadi. Kemudian yang negatif dan positif masuk ke kiprok. Awas, bukan yang tanda negatif positifnya, tapi yang nolnya, yang tanda kayak halis gitu. Nah, misalkan 32 volt dari trafo masuk sini, 32 volt yang satunya lagi masuk sini. Nah, dari negatif masuk ke elko negatif, yang positif masuk ke kaki elko yang positif. Nah, ini yang negatif masuk ke kaki elko yang negatif, jalur biru yang positif, yang merah masuk ke kaki elko yang positif. Ya sudah, kita tinggal siapkan sebuah driver yang mudah untuk diinstalasi yang sudah ada catatan-catatannya. Seperti driver ini yaitu merek Platinum Soundcraft DMS 095 New OCLPA. Itu sangat mudah sekali untuk dirakit. Tadi ada 3 jalur. Nah, ada jalur positif, ada jalur untuk ground, ada jalur untuk negatif. Tinggal sambungkan saja, lihat di sana. Nah, di sini ada DC in positif. Nah, yang positif berarti ini disordel belakang. Nah, kemudian di sini ada DC in negatif. Nah, yang negatif ini boleh disordel. Ini saya disordelnya di bawah, boleh di atas, boleh di bawah juga boleh. Kemudian yang ground masuk ke CT. Ground di sini. Nah, setelah itu ada audio input untuk audionya. Nah, misalkan ini input untuk L, ini input untuk R. Saya input untuk L menggunakan kabel Canary yang warna putih, untuk R yang hitam. Masuk ke potensio sebelum melalui jack input di sini. Ke potensio dulu untuk mengatur volume besar kecilnya volume nanti. Sini menggunakan potensio yang mono 50 kilo. Awas kaki yang ground. Nah, gambar. Nah, kaki yang ground disordel bagian kiri yang ground. Nah, kemudian yang dari input tadi disatukan kabelnya, kabel merah dan putihnya ke bagian tengah. Nah, kemudian yang satunya lagi untuk ke input. Nah, seperti itu. Sama yang bagian R juga, input yang R juga seperti itu. Jadi ada L dan R. Nah, terus tinggal speaker. Lihat, dalam PCB ada untuk speaker SPK. Untuk speaker L positif, untuk speaker R positif. Nah, kita tinggal masuk aja ke output untuk speaker L dan R. Kemudian groundnya tinggal cari aja. Boleh di CT, boleh, atau di ground speaker ini juga gak apa-apa.
seperti itu. Itu langsung kalau tidak menggunakan speaker protector. Tapi kalau menggunakan speaker protector harus ada tegangan yang baru, atau di sini pakai tegangan sekunder gak apa-apa. Kalau menggunakan speaker protector, setelah instalasi seperti tadi, menggunakan power supply, nah CT masuk ke CT 12 volt sama. Nah, untuk speaker R masuk ke input R, untuk speaker L, nah ini saya soldernya di bawah, masuk ke input L. Nah, lalu ya output ini baru untuk ke speaker sini. Groundnya tetap di sini. Seperti itu kalau menggunakan speaker protector. Kemudian ada aksesoris ini AC atau fan untuk pendingin. Itu menggunakan sekunder dari trafo 12 volt, atau mengambil dari sini bisa. Ambil dari sini. Atau pakai sekunder dari trafo, tinggal tambah dioda sama elko yang kecil bisa. Oke, demikian tutorial singkat dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.